Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa shalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih munakahat. Setelah kemarin kita membahas tentang hukum-hukum ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah rodhoah atau masalah susuan, yang kemudian ketika susuan itu terjadi dan memenuhi segala persyaratannya sehingga memunculkan hukum mahram antara si bayi dengan ibu yang menyusui, demikian juga dengan semua rentetan keluarga dari kedua belah pihak yang kemudian menjadi mahram karena sebab susuan. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pasal yang baru, yaitu pasal pembahasan tentang nafaqah. Yang mana nafaqah ini di dalam kitab Fathul Qorib dengan judul Faslun fi Ahkami Nafaqatil Aqarib. Sedangkan di dalam Hasyiah Baijuri, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri memberikan judul Faslun fi Ahkami Nafaqatil Aqarib wal Ariqa wal Bahaim, yaitu kapankah kemudian nafkah itu hukumnya wajib kepada kerabat-kerabat, kapankah kemudian nafkah itu hukumnya wajib kepada budak, artinya budak ini karena adanya milkul yamin, dan kapankah juga nafkah ini hukumnya menjadi wajib kepada bahaim, kepada hewan-hewan yang menjadi piaraan seseorang. Ketika seseorang itu dia memiliki piaraan hewan, entah itu ayam, entah itu itik, entah itu ikan, entah itu burung, maka sebenarnya pemilik hewan ini memiliki hukum wajib untuk memberikan nafkah kepada hewan-hewan piaraannya tersebut. Demikian juga nanti akan dibahas kapankah nafkah kepada mereka semuanya ini hukumnya berubah, yang awalnya wajib menjadi sunnah. Nah, kaitannya dengan pembahasan fikih munakahat, beberapa ulama di dalam kitab-kitabnya memberikan pasal khusus tentang nafkah kepada istri. Namun kemudian di dalam kitab Fathul Qorib ini, naskah yang ada di dalam kitab Fathul Qorib yang dihasyiahi oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, nafkah kepada istri itu dijadikan satu dengan nafkah kepada aqarib. Sehingga nanti pembahasan pasal ini akan bercampur antara hukum memberikan nafkah kepada kerabat, hukum memberikan nafkah kepada istri, hukum memberikan nafkah kepada budak, demikian juga hukum memberikan nafkah kepada hewan-hewan ternak, hewan-hewan piaraan yang ada di bawah kuasa orang tersebut. Kapankah nanti nafkah ini menjadi wajib, demikian juga menjadi sunnah, atau bahkan seseorang itu gugur kewajibannya sehingga tidak lagi berhukum wajib dan tidak lagi berhukum sunnah untuk memberikan nafkah kepada mereka semuanya. Itu yang akan dibahas di dalam kitab Fathul Qorib ini, karena ini yang menyinggung tentang masalah hukum. Adapun takaran atau ukuran nafkah nominal yang diberikan kepada kerabat, istri, anak, kemudian budak atau hewan-hewan ternak, maka ini semuanya sebenarnya dalilnya atau dasar hukumnya adalah kembali kepada adat kebiasaan masyarakat yang ada. Karena memang secara dalil nas yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, demikian juga dari riwayat-riwayat hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang ada adalah bil ma'ruf. Yang dimaksud dengan bil ma'ruf adalah ala qadril kifayah, secukupnya saja. Sekiranya itu sudah dianggap cukup untuk kelas orang seperti ini, maka itu sudah dianggap menggugurkan kewajiban memberikan nafkah kepada pihak-pihak yang memang menjadi objek sebagai orang mendapatkan nafkah. Untuk selebihnya, maka itu sebenarnya bukan dari hukum wajib. Berarti kalau seandainya lebihnya itu tidak dilaksanakan, maka ini tidak menyebabkan dosa kepada orang yang mukhatab atau orang yang menjadi sasaran hukum tentang masalah nafkah tersebut. Namun kalau kemudian kadar atau ukuran yang seharusnya itu wajib
kemudian terkurangi, maka di sini kemudian akan muncul beberapa perincian-perincian hukum. Sehingga itu nanti semuanya kembali kepada bagaimana tindakan si suami atau kepala rumah tangga mencari penghasilan supaya bisa memberikan nafkah kepada keluarga mereka masing-masing. Oleh karena itu, hukum mencari nafkah supaya bisa memberikan nafkah kepada keluarganya sendiri, artinya bekerja untuk bisa mendapatkan penghasilan yang nanti penghasilan ini dipakai untuk membayar nafkah tersebut, maka bekerjanya itu juga hukumnya adalah wajib. Bahkan di dalam salah satu riwayat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, inna minadz dzunubi dzanban. Sesungguhnya di antara sekian banyak dosa itu ada beberapa jenis dosa yang la yukaffiruha illal ham. Dosa ini tidak bisa dihapus, tidak diampuni oleh Allah kecuali gara-gara dia itu mendapatkan rasa susah. Dia mendapatkan rasa gelisah fi talabil halal. Karena susahnya itu muncul karena dia berupaya keras untuk bisa mendapatkan penghasilan-penghasilan yang halal. Ketika penghasilan ini digapai oleh seseorang, oleh kepala rumah tangga, demi dia itu bisa mendapatkan penghasilan yang halal, dia kemudian mencurahkan waktunya, mencurahkan tenaganya, mencurahkan semua yang dia miliki demi bisa mendapatkan penghasilan yang halal ini, sehingga kemudian di situ memunculkan perasaan ham, perasaan yang gundah gulana, dia gelisah, dia capek, dia merasa suntuk karena sebab berupaya keras mendapatkan penghasilan yang halal. Maka di situ ada satu fadilah besar untuk orang tersebut, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita menjadi paham, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bekerja demi untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarga atau orang-orang pihak-pihak yang memang wajib diberi nafkah, ini merupakan tindakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi bisa mendapatkan, demi bisa menggapai penghasilan-penghasilan yang halal menurut kacamata syariah. Sehingga tidak benar kalau kemudian ada orang yang dia itu bekerja dengan niatan bisa mendapatkan penghasilan yang halal demi untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sendiri, lalu kemudian kegiatan yang seperti itu divonis bahwa ini merupakan tindakan duniawi belaka. Oleh karena itu ulama-ulama kita sering memberikan penyampaian, mengingatkan kepada kita semuanya berapa banyak tindakan-tindakan itu yang secara zahir, secara lahiriah, dia itu nampaknya adalah kegiatan-kegiatan duniawi, namun sebenarnya hakikatnya kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang ukhrawi, bersifat akhirat. Di antaranya salah satu gambarannya adalah ketika ada seorang kepala rumah tangga yang dia itu bekerja demi untuk bisa mencapai, menggapai penghasilan-penghasilan yang halal, yang mana nanti ketika dia mendapatkan penghasilan yang halal ini akan diberikan kepada keluarganya, akan diberikan kepada orang-orang yang memang wajib untuk dia nafkahi. Hal yang seperti ini merupakan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kemudian kepala rumah tangga itu bekerja, namun kemudian ketika dia bekerja tidak pandang bulu, apakah penghasilan yang akan dia dapat ini dari jalur yang halal atau dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mendapatkan dengan cara yang serampangan seperti itu, lalu kemudian penghasilan ini diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, maka kita telah diancam, kita telah diingatkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengkisahkan orang yang melakukan safar dalam keadaan yang sangat buruk sekali, rambutnya compang-camping, kulitnya penuh dengan debu, lalu kemudian dia meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, dia meminta ini, meminta itu kepada Allah, yang seakan-akan secara zahir, secara lahiriah orang ini berhak untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian doa orang tersebut tidak diijabahi oleh Allah hanya gara-gara bahwa dia bil haram. Dia dibesarkan, dia dikembangkan dengan penghasilan-penghasilan dari jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita juga menjadi bisa mengambil kesimpulan kedua, bahwasannya penting bagi setiap kepala rumah tangga untuk senantiasa bisa memberikan
nafkah kepada keluarganya dari jalur-jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bekerja dengan cara-cara yang halal, entah itu dengan berjual beli. Ketika dia berjual beli ini memperhatikan bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam melangsungkan akad jual beli. Bagaimana ketika dia itu melakukan ijarah, dia menyewakan jasa, dia menyewakan skill yang dia punya, atau dia menyewakan manfaat-manfaat dari benda-benda barang-barang yang dia miliki dengan cara-cara akad ijarah yang memang masyru' atau legal dari kacamata syariat, tidak sampai melanggar aturan-aturan syariat di dalam melaksanakan ijarah, di dalam menyewakan skill yang dia punya, di dalam menyewakan jasa yang dia miliki, di dalam menyewakan manfaat dari barang-barang yang dia miliki. Dia betul-betul memperhatikan bagaimana akad ijarah yang benar, bagaimana akad ijarah yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan bisa mendapatkan penghasilan-penghasilan yang halal hukumnya dan jelas itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang kepala rumah tangga dia bekerja dengan cara jual beli misalkan, namun ketika dia jual beli tidak memperhatikan bagaimana kira-kira hukum Allah tentang jual beli tersebut. Barang yang dia jual seperti apa tidak memenuhi persyaratan, akad yang dia lakukan juga tidak memenuhi persyaratan, sehingga kemudian dari pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini dia mendapatkan penghasilan. Maka penghasilan ini ya yang dia dapatkan ini akan kehilangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, akan kehilangan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan dari jalur-jalur yang diharamkan atau melanggar aturan syariat dari fikih muamalat yang ada di dalam syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan agar supaya ketika kita sebagai kepala rumah tangga benar-benar bisa memberikan nafkah yang halal, nafkah yang baik kepada keluarga kita di rumah, sehingga mereka semuanya bisa menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah sekaligus juga dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nafkah tersebut bukan hanya terfokus kepada istri. Nafkah tersebut tidak hanya terfokus kepada anak. Namun ketika kita ini masih memiliki orang tua, entah itu dua-duanya masih ada atau hanya tinggal satu, yang misalkan kebetulan orang tua kita sudah masuk pada usia-usia senja, maka kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada beliau semuanya, kepada bapak kita, kepada ibu kita, atau misalkan hanya tinggal salah satunya. Merupakan kita sebagai anak yang memiliki kewajiban memberikan nafkah, menjamin kehidupan beliau semuanya, supaya kebutuhannya senantiasa tercukupi, dan itu dari anak-anaknya. Jangan sampai di antara kita sebagai umat Islam terutama, kita tidak punya rasa empati, kehilangan rasa peduli, membiarkan orang tua kita hidup terbengkalai. Bahkan, naudzubillah min dzalik, berapa kali kita menyaksikan di dalam berita-berita yang beredar, orang tua seseorang itu kemudian diusir dari rumah anaknya, padahal itu ibu kandungnya sendiri. Diusir begitu saja tanpa dipedulikan si ibu ini akan tinggal di mana. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak yang seperti ini merupakan anak-anak yang memiliki bakat untuk tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bakat yang dia miliki adalah bakat untuk kehilangan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menjadi hal yang penting bagi kita ketika kita mau mempelajari ilmu-ilmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat hadis, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, yang hadis ini disebutkan oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarah beliau terhadap kitab Nasha'ihul Ibad, yang mana dalam redaksi hadis itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa di tengah-tengah umatku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang di masa itu mereka akan lari dari para ulama, mereka menjauh dari para fuqaha, orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu dzalik, ketika umatku melakukan hal yang seperti ini, mereka menjaga jarak dari para ulama, mereka menjaga jarak dari para fuqaha, mereka enggan untuk menghadiri majelisnya para ulama, mereka enggan untuk menghadiri majelisnya para fuqaha. Orang-orang yang seperti ini ibtalahumullah bisalasi baliyah, akan diberikan ujian, akan diberikan musibah oleh Allah dengan 3 bentuk musibah. Yang mana 3 bentuk musibah ini
sesuai dengan urutan redaksi hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Musibah yang pertama yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menjauh dari majelisnya ulama yaitu akhadallahu barakata kasbih. Allah akan mencabut keberkahan dari penghasilan kerja mereka. Mereka bekerja, mereka mendapatkan penghasilan, bisa diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, namun kemudian nafkah itu kehilangan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa barokahnya itu hilang? Karena mereka jauh dari para ulama, mereka jauh dari para fuqaha. Tentunya ketika orang ini jauh dari para ulama, jauh dari para fuqaha, orang-orang ini tidak lagi memperhatikan bagaimana akad jual beli yang boleh dan bagaimana akad jual beli yang tidak boleh. Tanpa terasa, orang-orang seperti ini akan terjerumus di dalam akad-akad riba. Tanpa terasa, orang-orang seperti ini akan terjerumus pada akad-akad jual beli yang tidak sah. Orang-orang seperti ini akan terjerumus dalam utang-utang yang dia itu tidak benar, akad-akad ijarah yang dia itu tidak benar, dan orang-orang seperti ini terjerumus dalam hal itu dan mendapatkan penghasilan dari kerja itu, sehingga kemudian penghasilan ini ketika diberikan kepada keluarganya tidak ada keberkahan. Dampaknya, anak-anaknya sulit untuk menjadi anak-anak yang menurut, anak-anaknya sulit untuk menjadi anak-anak yang patuh, sehingga mereka sulit untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat kepada Kanjeng Nabi menjadi sulit. Dan ini merupakan hal yang tidak kita inginkan sebagai kepala rumah tangga. Kita berharap mudah-mudahan istri-istri kita, anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, mendapatkan ridho dari Allah, sekaligus juga mendapatkan ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.